Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Anda semua untuk merenungkan makna Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa perjuangan. Kiranya tidaklah salah untuk mengatakan bahwa masa Prapaskah adalah masa perjuangan. Mengapa? Karena masa Prapaskah merupakan masa persiapan untuk menyambut Paskah. Untuk itulah selama masa Prapaskah ini, umat Kristiani diajak untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menyambut Paskah. Mempersiapkan diri berarti dibutuhkan perjuangan. Tanpa perjuangan, mustahil bagi kita untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menyongsong Paskah. Oleh karena itu, agar perjuangan kita dalam mempersiapkan diri dapat berhasil dengan baik, maka kita harus senantiasa melibatkan Yesus dalam seluruh perjuangan hidup kita, supaya saat menyongsong Paskah nanti, kita dalam keadaan yang murni dan hidup sebagai manusia yang baru. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perjuangan Yesus di padang gurun menjadi perjuangan kita. Dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, penginjil Matius dan Lukas mengisahkan serta menampilkan secara gamblang kepada kita umat Kristiani terkait dengan perjuangan Yesus selama berada di padang gurun. Perjuangan Yesus selama di padang gurun secara jelas dikisahkan dalam Matius bab 4 ayat 1-11 dan juga dalam Lukas bab 4 ayat 1-14. Yesus berada di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam, dan selama itu Yesus tidak makan apa-apa dan bahkan tidak minum. Selama itu, dari sisi kemanusiaannya, Yesus berjuang untuk melawan godaan dari iblis, karena iblis datang dengan berbagai macam tipuannya. Perjuangan Yesus di padang gurun juga menjadi perjuangan kita saat ini. Mengapa demikian? Karena entah sadar atau tidak, iblis pun kerap datang dan menggoda kita dalam pergulatan sehari-hari. Pergulatan yang Yesus alami selama di padang gurun juga terjadi dan kita alami dalam kenyataan hidup kita setiap hari. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, godaan dari iblis hadir secara konkret dalam tindak tanduk hidup kita sehari-hari. Misalnya, kita cenderung bersikap egois, tamak, nafsu yang berlebihan untuk memiliki segala sesuatu, suka mencela orang lain, memilih-milih dalam berteman, dan masih banyak lagi hal lain yang kita lakukan. Semua tindakan yang tidak terpuji yang sering kali terjadi dan mewarnai perjalanan hidup kita ini adalah buah tipuan dan godaan dari iblis. Akibatnya, hidup kita pun akhirnya jauh dan terpisah dari kasih Yesus. Oleh karena itu, kita harus berjuang agar hidup kita tidak terpisah dari Yesus. Masa Prapaskah ini menjadi momen yang amat baik bagi kita umat Kristiani untuk memurnikan perjuangan-perjuangan hidup kita, karena dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan baik, yakni melalui sikap tobat. Agar sikap tobat kita dapat dilakukan dan berjalan dengan baik, kita harus berjuang untuk mengalahkan berbagai godaan dari iblis. Dalam menghadapi godaan iblis, Yesus sendiri selama berada di padang gurun telah mengajarkan kepada kita bagaimana harus berjuang agar kita dapat menang dari godaan iblis. Untuk itu, selama masa Prapaskah ini, kita harus membuka diri terhadap Yesus dan membiarkan Yesus yang menuntun kita dalam setiap perjuangan hidup kita. Poin yang kedua, kematian Yesus di kayu salib menjadi kematian kita. Yesus sebelum wafatnya di kayu salib
ia mengalami pergulatan dan perjuangan yang amat mengerikan. Kengerian yang Yesus alami ini bisa kita ketahui dari peristiwa jalan salib. Dalam jalan salib, kita umat Kristiani diajak secara batin untuk masuk dan hadir dalam kehidupan Yesus. Kita diajak untuk merenungkan dan merasakan secara nyata apa yang terjadi dan yang Yesus alami selama berada di jalan salib. Bila kita memusatkan diri pada peristiwa jalan salib, kita akan mampu untuk merasakan bagaimana perjuangan Yesus menyelesaikan perjalanannya sampai ke Golgota. Dengan kematiannya di kayu salib, Yesus telah memulihkan seluruh kehidupan manusia sehingga kita layak dan pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Kematiannya di kayu salib telah membawa dan menuntun kita menuju kepada terang hidup yang baru. Dalam konteks kita saat ini, kematian Yesus di kayu salib hendaknya juga menjadi kematian kita. Namun, kematian kita dalam konteks ini bukanlah kematian yang diartikan secara fisik seperti yang dialami oleh Yesus, melainkan kematian dalam artian kita mematikan segala sikap egoisme kita, hawa nafsu, tindak tanduk kita yang menyakiti hati dan perasaan Yesus maupun sesama. Singkatnya, kematian kita di sini adalah kematian dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Inilah hal yang utama yang harus kita lakukan dan perjuangkan selama masa Prapaskah ini. Berjuang untuk mematikan semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, karena dengan mematikan semua perbuatan-perbuatan kita yang buruk, kita pun akan hidup dengan Dia. Bandingkan 2 Timotius bab 2 ayat 11. Inilah buah yang akan diperoleh bila kita melibatkan Yesus dalam seluruh perjuangan kita. Poin yang ketiga, buah perjuangan yang akan dipetik saat Paskah. Kebangkitan Yesus dari alam maut menjadi kebangkitan kita. Pergulatan dan perjuangan Yesus selama hidupnya sebagai manusia akhirnya berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Semua pergulatan dan perjuangan Yesus dari sisi manusiawinya pada saat kematiannya di kayu salib membuatnya bersatu dengan Allah Bapa yang telah mengutusnya. Allah Bapa membangkitkan Yesus dari Allah maut. Allah Bapa membangkitkan Yesus dari alam maut. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Yesus hidup sebagai Yesus yang ilahi, yang tak terselami dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kebangkitan Yesus ini hendaknya juga menjadi kebangkitan kita. Pada masa Prapaskah ini, kita juga harus berjuang untuk bangkit dari kehidupan kita yang lama dan menanggalkan semua kebiasaan buruk yang memisahkan kita dari kasih Allah. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang lama, terutama hidup yang tidak berkenan bagi Yesus dan bagi sesama. Kita harus bangkit bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, kita harus berjuang mengisi dan mempersiapkan diri dengan baik selama masa Prapaskah ini dengan menjalankan tobat yang mendalam, berbuat kasih, dan melakukan hal-hal yang baik. Kita harus berjuang dan menaruh semua harapan kita hanya kepadanya, sebab setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes bab 3 ayat 3. Dengan berjuang dan menaruh semua pengharapan kita pada Allah, hidup kita akan tetap berada dalam kasih-Nya dan kita pun akan bangkit bersama Dia menuju kepada hidup yang baru. Inilah buah dari perjuangan yang akan dipetik oleh umat beriman saat Paskah nanti. Akhirnya,
Perjuangan umat beriman untuk mempersiapkan diri selama masa Prapaskah ini hanya akan berhasil dan berjalan dengan baik apabila mau bersikap terbuka dan melibatkan Yesus sepenuhnya dalam setiap perjuangan yang dilakukan. Melibatkan Yesus dalam perjuangan berarti mau dan sedia untuk mendengarkan Dia yang berbicara kepada kita melalui sabdanya dalam kitab suci. Maka selama masa Prapaskah ini, umat beriman diajak untuk lebih tekun lagi mendengarkan sabda Allah dalam kitab suci dan merenungkannya serta meluangkan lebih banyak waktu untuk berdoa. Sikap inilah yang hendaknya dimiliki dan dihidupi oleh umat beriman selama masa Prapaskah ini, agar saat Paskah tiba, perjuangan ini dapat menghasilkan buah yang baik, yakni bangkit bersama Yesus dan menjadi manusia yang baru. Selamat berjuang dan berjuanglah bersama Yesus. Tuhan memberkati.